Lakukan dan pilihlah hidup sesuai tujuanmu sendiri, bukan tujuan dan ritme produktif orang lain. Lalu, petakan aspek hidupmu yang penting di luar pekerjaan. Ada kesehatan fisik, mental, relasi dengan orang lain, hobi, dan lainnya. Sudahkah kamu sungguh peduli juga dan mengusahakan optimal pada aspek-aspek tersebut? Yang pertama adalah kerja jarak jauh atau WFH. Bekerja secara WFH atau remote mungkin terlihat mudah dan membuat kita jauh dari stres karena kita bekerja di tempat yang menurut kita nyaman, seperti rumah, kafe, atau tempat lain. Selain itu, kita juga bisa mengelola kehidupan personal kita karena ada efektivitas dan efisiensi waktu. Sayangnya, penelitian dari Prodoscore, sebuah perusahaan perangkat lunak yang mengukur produktivitas karyawan, berkata sebaliknya. Selama bekerja secara jarak jauh, peningkatan produktivitas karyawan naik 5% dari Mei hingga Agustus 2020. Karyawan bekerja 42% lebih banyak di hari Sabtu dan 24% lebih banyak di hari Minggu daripada kondisi sebelum pandemi. Jika semua meningkatkan produktivitasnya, maka kita berada dalam siklus kerja yang sudah terbiasa untuk selalu dan sangat produktif. Lalu selanjutnya adalah stres dan masalah yang terpendam. Kadang-kadang seseorang mengalami pemikiran, masalah, atau stres yang dipendam. Kebanyakan orang memilih untuk terus bekerja agar pikiran mereka teralihkan dari stres ini. Dengan kata lain, bekerja terus-menerus menjadi coping mechanism agar terhindar dari pemikiran yang belum siap untuk dihadapi. Selanjutnya adalah pengalaman trauma di masa kecil. Banyak sekali orang yang dituntut menjadi yang terbaik oleh orang tua maupun lingkungan mereka sejak kecil. Dari kecil, anak-anak sudah dituntut untuk menjadi juara satu atau berprestasi di bidang-bidang tertentu. Pengalaman ini dapat menyebabkan toxic productivity jika orang tua hanya akan bersikap hangat dan baik ketika anaknya berprestasi. Atau justru anak tidak diperbolehkan istirahat karena istirahat adalah tanda malas dan tanda tidak melakukan sesuatu yang bermanfaat. Hal ini justru menimbulkan trauma berlanjut hingga anak-anak tersebut menjadi remaja bahkan orang dewasa. Trauma tersebut dapat menyebabkan seseorang meletakkan rasa berharga dirinya hanya pada prestasi atau pekerjaan, atau merasa takut untuk mengecewakan orang tua dan orang-orang di sekitarnya. Kelak ketika dewasa, seseorang dengan trauma ini cenderung merasa bersalah apabila tidak bisa produktif atau tidak menjadi yang terbaik di pekerjaannya. Sehingga mereka akan terus-menerus bekerja dan berusaha keras demi mendapatkan penghargaan tersebut. Lalu yang terakhir adalah imposter syndrome. Sindrom ini menyebabkan perasaan cemas, takut, dan ragu-ragu terhadap diri sendiri. Meskipun telah mencapai berbagai macam hal dan telah menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Orang dengan sindrom ini akan terus-menerus meragukan kemampuannya, sehingga ia akan bekerja terus-menerus sampai merasa puas menurut versi dirinya. Yang pertama, yuk bertanya pada diri sendiri, apakah ritme kerjamu sudah sesuai dengan tujuanmu? Atau kamu terus-menerus bekerja karena ingin memenuhi kebutuhan psikologis untuk dihargai? Selain itu, mulailah mengurangi kata seharusnya dalam pikiran kamu. Contohnya, seharusnya di umur segini tuh saya sudah punya gaji sekian. Seharusnya saya tuh udah bisa beli mobil seperti si A, si B, dan lainnya. Harusnya mereka nggak harus kok menjadi harusnya kamu. Lakukan dan pilihlah hidup sesuai tujuanmu sendiri, bukan tujuan dan ritme produktif orang lain. Lalu, petakan aspek hidupmu yang penting di luar pekerjaan. Ada kesehatan fisik, mental, relasi dengan orang lain, hobi, dan lainnya. Sudahkah kamu sungguh peduli juga
dan mengusahakan optimal pada aspek-aspek tersebut. Menurut Natalie Christine Dattilo PhD, seorang pengajar psikologi di Harvard Medical School, lepas dari toxic productivity bisa dimulai dengan menghargai waktu kita. Seperti tidak memegang handphone ketika makan atau ketika sedang beristirahat. Sehingga waktu-waktu yang tersedia untuk kita menjadi lebih berkualitas. Selanjutnya, tentang menolak permintaan orang lain. Menolak permintaan orang lain terkadang membuat kita menjadi tidak enak atau merasa sungkan terhadap orang tersebut. Namun, terkadang kita memaksakan diri untuk selalu hadir dan membantu orang lain di saat pekerjaan kita dan kehidupan personal kita sedang terbengkalai. Jika memang tidak memungkinkan untuk membantu orang lain karena kita masih sibuk bergelut dengan kehidupan personal kita, maka belajarlah untuk mengatakan tidak. Nah, kalau hal-hal yang tadi sudah dilakukan dan masih terasa sangat sulit untuk melepaskan toxic productivity, maka disarankan untuk mencari dukungan profesional agar ada pihak profesional yang bisa membantu kamu untuk keluar dari toxic productivity ini. Pihak profesional dapat menelusur dengan lebih detail dan sesuai dengan pengalaman kamu, bukan hanya memberikan saran umum bagi banyak orang. Lingkungan kerja yang bernuansa hustle culture ialah lingkungan tempat kerja yang memiliki fokus yang kuat pada produktivitas, ambisi, dan kesuksesan. Dengan sedikit perhatian pada istirahat, perawatan diri, atau rasa keseimbangan kehidupan kerja. Gaya hidup seperti ini menjadi semakin populer dalam beberapa tahun terakhir. Karena orang berusaha untuk mencapai tujuan profesional dengan lebih cepat dan lebih efisien. Ya, budaya hustle culture yang menyebabkan satu organisasi bisa memiliki standar kerja yang mengarah kepada toxic productivity. Hal ini memiliki efek jangka panjang, yaitu membuat semua orang merasa kelelahan, mudah stres dan cemas, hingga akhirnya saling berdampak dan tidak bisa menghasilkan kualitas kerja yang optimal. Self-love dapat membantu kita untuk mengetahui dan berhenti jika merasa sudah lelah dan butuh istirahat sejenak. Namun, hal ini tidak boleh menjadi alasan bagi kita untuk melakukan prokrastinasi dalam pekerjaan kita. Self-love merupakan kondisi menghargai diri kita sendiri, berbelas kasih, dan merawat diri pada aspek fisik, psikologis, dan spiritual. Sehingga dengan merawatnya sebaik mungkin, kita juga sedang merawat produktivitas kita selama mungkin. Penerapan rutinitas yang sehat setiap minggunya juga akan membantu kita untuk lepas dan terhindar dari toxic productivity. Ketika kita sudah mengetahui apa saja yang akan kita lakukan hari ini, besok, hingga minggu depan, maka kita dapat menyiapkan tenaga kita dan mengatur istirahat yang cukup untuk diri kita sendiri. Bahkan, kita juga bisa menyisihkan waktu untuk bertemu dengan keluarga, teman, atau kerabat kita untuk menyegarkan pikiran kita. Dengan adanya work-life rhythm ini, kita menjadi mengerti mana yang harus kita prioritaskan sehingga jam kerja kita juga menjadi lebih teratur. Jadi, hari ini teman-teman sudah belajar mengenai toxic productivity dan cara menghindarinya. Jangan sampai teman-teman masih terjebak atau bahkan malah jatuh ke lingkungan pekerjaan yang toksik. Saya Adriana Amalia, sampai jumpa di lain waktu. Dah.